Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan mengupas beberapa konsep tentang jaringan komputer, dan di video pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan beberapa istilah dan konsep penting yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, kemudian pada video tutorial kali ini kita akan menjelaskan beberapa konsep penting yang nanti harus kita pahami di awal sebelum membahas lebih jauh tentang jaringan komputer. Yang pertama, bagaimana kita nanti akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer dan penggabungan antara teknologi komputer dengan komunikasi dalam hal pengolahan data. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pengertian dasar dari jaringan komputer, kemudian tujuan membangun jaringan komputer dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari implementasi jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan berbagai perangkat keras dari sebuah jaringan komputer serta perangkat lunak yang nantinya kita gunakan dalam membangun jaringan komputer. Dan yang terakhir, kita akan mengupas tentang beberapa contoh aplikasi dari jaringan komputer. Kemudian kita coba terlebih dahulu tentang definisi ataupun pengertian dari jaringan komputer. Jadi dari beberapa literatur yang bisa kita temukan di beberapa textbook tentang jaringan komputer, di sini ada beberapa definisi yang bisa kita ingat bersama, bahwa jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang berjumlah banyak, artinya lebih dari satu, kemudian terpisah dari sisi tempatnya atau lokasinya, tetapi masih saling berhubungan dalam melaksanakan tugas tertentu. Jadi istilah komputer ini nanti tidak semata-mata komputer, tetapi berbagai perangkat ataupun devices yang terhubung dalam sebuah jaringan. Kemudian pengertian yang kedua di situ bahwa jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer, bisa terdiri dari dua buah komputer, kemudian dikatakan membentuk satu jaringan jika keduanya dapat saling bertukar informasi. Jadi kalau kita sudah bekerja menggunakan dua buah komputer minimal ya, kemudian antar dua komputer itu sudah bisa saling bertukar data ataupun informasi, itu sudah kita sebut juga sebagai sebuah komputer network atau jaringan komputer. Kemudian istilah yang lain, jaringan komputer didefinisikan sebagai sekelompok komputer otonom. Artinya otonom di sini punya privasi sendiri-sendiri antar perangkat yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi. Jadi bagaimana komunikasinya antar devices itu nanti diatur menggunakan mekanisme protokol, kemudian melalui sebuah media komunikasi, bisa menggunakan kabel, menggunakan gelombang radio seperti itu, kemudian dapat saling berbagi informasi. Nah, ini poin pentingnya, karena tujuan dari kita membangun jaringan komputer tentunya adalah berbagi informasi. Tidak hanya informasi, tetapi kita juga bisa berbagi program ataupun berbagi penggunaan sebuah perangkat keras tertentu. Nah, kemudian definisi yang lain juga, jaringan komputer adalah kumpulan sejumlah terminal komunikasi
yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Jadi di sini kata kuncinya adalah jumlah terminal komunikasinya itu lebih dari satu, kemudian secara lokasi fisik ini mungkin terpisah jarak, tetapi secara logis, secara logika masih saling berhubungan antar terminal yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Nah, ini adalah beberapa definisi dari jaringan komputer yang kita temukan di beberapa literatur. Kemudian, apa tujuan kita membangun sebuah jaringan komputer? Nah, tujuan utamanya di sini adalah membawa informasi secara cepat, tepat, dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, atau istilah lainnya adalah transmitter, menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Jadi kita butuh saat ini informasi yang cepat. Kenapa? Ya karena kebutuhan data yang akan kita konsumsi relatif besar, sedangkan kebutuhan waktu secara real time juga sangat tinggi. Kita butuh informasi yang cepat. Jadi kalau kita anggap saja sedang menonton sebuah pertandingan bola secara streaming misalnya, terbayang kalau transmisinya itu lambat. Nanti ada delay di sana, ada buffering di sana. Misalnya ada saat-saat yang menegangkan, misalnya ada pertandingan bola, harusnya kita melihat sebuah gol di sana, tetapi karena transmisinya lambat, terjadi delay atau buffering, sehingga momen yang sangat dramatis itu tidak bisa kita saksikan golnya, seperti itu ya. Informasinya tepat. Nah, jangan sampai nanti informasi yang kita terima itu multitafsir atau salah, karena informasi yang terbawa tadi tidak tepat, karena banyak kesalahan atau noise, sehingga nanti itu menjadi informasinya menjadi bias. Nah, di sini harus ada media komunikasi yang menyampaikan dari sisi transmitter ke sisi receiver. Ini adalah tujuan utama dari kita membangun sebuah jaringan komputer. Namun demikian, ada beberapa kendala yang kita hadapi bersama pada saat kita membangun sebuah jaringan komputer. Yang pertama tentu mahalnya perangkat yang kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer, karena perangkatnya cukup lumayan besar, sehingga hanya beberapa organisasi, perusahaan, atau institusi yang memang punya sumber daya finansial yang cukup besar ini mampu untuk membangun sebuah jaringan komputer yang handal. Kemudian jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan. Nah, ini terkait dengan tujuan membangun komputer tadi, bagaimana kita memperoleh informasi yang tepat, ya, informasi yang akurat, informasi yang sesuai dengan faktanya. Nah, ini masih banyak sekali jalur transmisi yang memang banyak kendala, baik dari sisi noise ataupun dari sisi keamanan. Nah, ini perlu juga kita jaga privasi dari informasi yang kita kirimkan antara transmitter dan receiver. Kemudian kita coba melihat manfaat penting apa yang bisa kita peroleh ketika kita membangun sebuah jaringan komputer. Jadi secara umum jaringan komputer mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita di zaman sekarang itu, poin pentingnya adalah kita berkolaborasi. Jadi kita tidak bisa, istilah dalam bahasa yang lain itu, melakukan kegiatan solo karir. Jadi kalau penyanyi ada penyanyi solo, nah kalau kita mengerjakan tugas secara sendiri itu namanya solo karir. Ini sudah mulai
ditinggalkan, karena eranya sekarang adalah bagaimana kita membangun sebuah network atau jaringan berkolaborasi. Jadi masing-masing entitas, masing-masing pihak ini punya peran yang besar dalam membangun sebuah kinerja tertentu. Jadi tentu dari sisi perangkat juga sama. Jadi jaringan komputer ini manfaatnya punya nilai lebih dibandingkan kita bekerja dengan komputer yang berdiri sendiri. Kemudian manfaat yang pertama adalah sharing resources, atau kita bisa berbagi sumber daya. Nah, tujuannya apa? Supaya seluruh perangkat lunak atau program yang kita gunakan, peralatan atau devices atau misalnya peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Jadi kalau yang kita di paling kecil skopnya itu, misalnya kalau kita di sebuah kantor, itu kita bisa print melalui sebuah devices printer secara bersama-sama. Jadi kalau di satu ruangan itu ada 5 personal komputer atau laptop, tidak perlu masing-masing itu dihubungkan dengan satu peralatan printer. Jadi cukup satu printer saja untuk mencetak dari kelima personal komputer yang ada di ruangan tersebut. Jadi dengan kata lain, seorang pemakai yang letaknya yang sangat jauh sekalipun dapat memanfaatkan data atau informasi yang lainnya tanpa mengalami kesulitan. Jadi kalau kita bisa berbagi sumber daya, kita bisa memanfaatkan jaringan komputer untuk menggunakannya secara bersama-sama. Nah, dengan adanya resource sharing seperti ini dapat menekan biaya pembelian peripheral atau software karena adanya peningkatan sumber daya tersebut. Artinya bagaimana? Jadi kita bisa menghemat investasi kita di dalam menyelenggarakan investasi di perangkat jaringan komputer. Kemudian yang kedua, manfaat dari sisi media komunikasi. Jadi jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar user atau pengguna. Jadi kalau sekarang di era COVID ya, di era pandemi ini kita sudah banyak bagaimana misalnya perkuliahan itu dilakukan menggunakan video conference ya. Rapat-rapat tidak lagi harus offline, kita bisa secara online menggunakan perangkat-perangkat lunak yang ada, pilihannya banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan Zoom, Webex, Google Meet, dan perangkat-perangkat lunak sejenis untuk melakukan komunikasi. Ini manfaatnya luar biasa. Dan mungkin dengan adanya wabah pandemi COVID ini sebenarnya merupakan sebuah titik balik supaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini benar-benar memanfaatkan IT yang ada di sekeliling kita. Mungkin kalau dulu kita fokus misalnya kuliah itu memang harus bertatap muka, kemudian harus dalam satu ruangan, tapi saat ini bisa dilakukan dengan melalui video conference, melalui WA group misalnya, melalui e-learning dan selain sebagainya. Ini adalah manfaat komunikasi, media komunikasi dengan adanya jaringan komputer. Jadi dengan menggunakan jaringan komputer ini, 2 orang atau lebih atau antar institusi yang jaraknya sangat jauh akan lebih mudah bekerja sama. Atau misalkan ada 2 orang pegawai di satu perusahaan yang tempat tinggalnya berjauhan, mereka tetap bisa bekerja sama dalam pembuatan laporan. Jadi sekarang ada istilah work from home, WFH, jadi bekerja dari rumah, tidak lagi WFO, work from office. Jadi sudah berpindah ke rumah karena membatasi jumlah pegawai yang ada di sebuah kantor. Ini menurut informasi terbaru, kalau bisa 50% pegawai itu ada di rumah.
50% pegawai ada di kantor, seperti itu. Nah, pada saat seorang pegawai tadi membuat satu perubahan di sebuah dokumen online, pegawai lainnya dapat mengetahui perubahan tersebut dengan segera, tidak perlu menunggu datangnya surat atau dokumen tersebut. Jadi bisa bekerja secara online. Nah, jadi perubahan yang cepat inilah yang mengakibatkan kerjasama atau kolaborasi antar para pekerja ini menjadi sangat mudah dilakukan walaupun jarak yang terpisah tempatnya, seperti itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga, kita bisa melakukan integrasi data. Jadi di sini kalau kita menggunakan aplikasi atau sebuah sistem informasi yang menggunakan sebuah database server misalnya, jadi kita bisa melakukan integrasi data. Jadi kalau zaman dulu pembuatan aplikasi itu menggunakan misalnya hanya single user, kita sudah bisa beralih sekarang ke multi user, kemudian mekanisme komunikasinya melalui client server, kemudian database server yang kita gunakan bisa diintegrasikan, bahkan sekarang sudah mulai banyak API, jadi ada istilah web service atau application programming interface ya, yang bisa memungkinkan antar aplikasi yang dibangun menggunakan perangkat lunak yang berbeda, basis data yang berbeda, network operating system yang berbeda, ini bisa saling berkomunikasi. Jadi kalau rekan-rekan yang biasa menggunakan aplikasi belanja online seperti Shopee, OLX, nah itu mereka sudah melakukan integrasi data. Jadi misalnya bagaimana kita belanja sebuah produk tertentu, kemudian setelah kita check out, kita pada saat melakukan pengiriman data memilih kurirnya apakah JNE atau JNT atau POS. Nah, informasinya itu diintegrasikan melalui sebuah web API, itu integrasi data. Ini besar sekali manfaat yang bisa diperoleh dari adanya jaringan komputer. Kemudian manfaat yang keempat, kita bisa melakukan pengembangan dan pemeliharaan. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini, maka pengembangan devices atau peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Jadi misalnya yang contoh klasik itu untuk meningkatkan kualitas pencetakan dari Dotmatic printer menjadi printer laser, maka tidak perlu memberi printer laser sejumlah komputer yang ada seperti contoh yang tadi ya, karena cukup printer tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Artinya untuk proses pemeliharaan juga kita di satu perangkat saja tanpa ada perlu berinvestasi besar ya untuk membeli perangkat yang banyak tadi. Kemudian juga dalam perawatan misalnya hadis. Nah, ini juga bisa kita lakukan karena memberikan perlindungan terhadap serangan virus, maka pemakai cukup memusatkan perhatiannya pada hadis yang ada di komputer pusat misalnya. Jadi untuk pengembangan dan pemeliharaan ini juga bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kelima, manfaat dari jaringan komputer ini adalah dari aspek keamanan data. Jadi sistem jaringan komputer ini dapat memberikan perlindungan terhadap data, kemudian jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses. Nah, ini hak akses, apakah itu melalui pemberian semacam login atau password, ataupun melalui mekanisme yang ada di proxy misalnya, ataupun mekanisme yang lainnya. Jadi secara teknik perlindungan terhadap hadis misalnya, ini dapat dilakukan dengan mudah karena ada banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan keamanan data ya. Kemudian yang terakhir ini manfaat yang bisa kita ambil dengan adanya jaringan komputer adalah sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Artinya informasinya dapat diupdate setiap saat. Jadi kita sekarang ini butuh informasi yang up to date.
Nah, kemungkinan yang bisa kita lakukan kalau informasi up to date adalah informasi terbaru juga harus segera di-push oleh misalnya kalau di situ ada portal berita, ya portal berita langsung update informasi terbaru, dan hal itu dapat dimungkinkan kalau kita menggunakan jaringan komputer. Bahkan sekarang kalau kita melihat pergeseran informasi berita-berita sekarang, jarang sekali orang membaca koran ya. Kalau zaman dulu media cetak seperti koran itu setiap pagi itu ditunggu orang. Kalau sekarang sudah jarang sekali, bahkan kita jarang melihat orang membaca koran. Semuanya sudah fokus misalnya membaca berita online, atau kalau yang malas membaca cukup buka sebuah channel YouTube, informasi apapun ada di sana, kita cukup mendengarkan saja. Kalaupun memang harus melihat visual dari informasinya, kita bisa melihat videonya secara langsung. Nah, ini adalah beberapa manfaat penting dari kita menggunakan jaringan komputer. Kemudian kita juga akan melihat di sini ada beberapa istilah penting dari bagaimana kalau ada rancangan dari jaringan. Jadi di sini ada istilah namanya local area network. Nah, local area network ini terkait nanti dengan jarak yang menghubungkan antara satu devices ataupun terminal komunikasi dengan terminal komunikasi yang lainnya. Jadi yang pertama kita mengenal local area network atau LAN. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa digunakan untuk menghubungkan devices atau terminal komunikasi, biasanya digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian radiusnya ini tidak terlalu jauh, jadi radiusnya maksimal 10 km. Kemudian kecepatan pengiriman datanya kisarannya 10 sampai 100 Mbps saja. Kemudian delaynya juga rendah, kemudian mempunyai faktor kesalahan yang kecil ya. Ini wajar ya, karena kalau jaraknya pendek, kemudian informasinya juga bisa kita jaga dengan baik. Di sini kita akan mendapatkan kinerja yang baik pula. Tapi ya tadi, ini hanya untuk radius yang pendek saja atau 10 km maksimal, tapi dalam prakteknya jarang, biasanya hanya ada dalam sebuah gedung atau antar gedung yang jaraknya cukup berdekatan saja. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, biasanya ini adalah merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar. Jadi secara teknologi ini mirip dengan LAN. Kemudian untuk radiusnya ini biasanya berjarak 10 sampai 50 km. Jadi ini biasanya untuk beberapa gedung, beberapa kantor yang ada di dalam sebuah misalnya di situ teritorial kota misalnya. Ini kita bisa menggunakan model MAN untuk membangun sebuah jaringan komputer ya. Kemudian ada Wide Area Network. Nah, ini adalah jaringan yang memiliki jarak yang cukup luas, bisa menghubungkan antar negara atau bahkan antar benua. Nah, kemudian komponen yang ada di dalamnya ini terkait dengan media transmisi dan elemen switching. Jadi media transmisi ini perannya sebagai untuk memindahkan deretan bit dari satu devices ke devices komunikasi yang lain. Kemudian untuk elemen switching ini berperan menghubungkan dua atau lebih media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan deretan bit tadi. Jadi ada arsitektur dalam bentuk LAN, ada MAN, dan ada WAN. Kemudian kita bisa coba lihat pada topologi jaringan itu kita mengenal ada linear bus. Jadi pada topologi linear bus ini adalah sebuah layout yang termasuk umum digunakan
di mana satu kabel utama ini menghubungkan setiap simpul ke saluran tunggal komputer yang mengaksesnya ujung dengan ujung. Jadi masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul lainnya, kecuali devices atau komputer di salah satu ujung kabel yang masing-masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. Nah, topologi ini seringkali dijumpai pada sistem client server, di mana salah satu komputer pada jaringan tersebut difungsikan sebagai file server, yang berarti bahwa komputer tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian data dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan informasi. Jadi bisa lihat di gambar di sebelahnya ya. Jadi dengan kata lain, pada topologi linear bus ini semua terminal terhubung ke jalur komunikasi. Jadi secara logika itu ada satu kabel di tengah itu yang vertikal itu ya. Jadi informasi yang akan dikirimkan itu nanti akan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Jadi nanti jika alamat yang tercantum dalam data atau informasi yang dikirim ini sesuai dengan alamat terminal yang dilewati, maka data atau informasi tersebut akan diterima dan diproses. Namun jika alamat tersebut tidak sesuai, maka informasi tersebut akan diabaikan oleh terminal yang dilewatinya tadi. Seperti itu mekanismenya ya. Kemudian kita juga akan mengenal arsitektur yang lainnya. Kita kenal dengan istilah topologi ring. Jadi memang topologi ini mirip dengan topologi bus, tetapi kedua terminal yang berada di ujung saling dihubungkan sehingga menyerupai sebuah lingkaran atau cincin. Nah, setiap informasi yang diperoleh ini diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya sampai menemukan alamat yang benar. Jadi nanti setiap terminal dalam jaringan tergantung saling tergantung, sehingga jika terjadi kerusakan pada suatu terminal, nah ini maka seluruh jaringan juga akan terganggu. Jadi mirip bentuknya ini seperti cincin ya. Kemudian ada topologi star. Nah, di sini dalam topologi star ini sebuah terminal pusat ini bertindak sebagai pengatur atau sebagai controller atau sebagai pengendali semua alur komunikasi data yang terjadi dalam topologi tersebut. Jadi nanti terminal-terminal lain ini terhubung dengan bagian sentralnya tadi, dan pengiriman data dari satu terminal ke terminal lainnya melalui terminal pusat. Jadi semua harus terkonsentrasi melalui hub yang ada di bagian tengah. Nah, terminal pusat ini nanti menyediakan jalur komunikasi khusus untuk dua terminal yang akan berkomunikasi. Jadi jalur komunikasinya nanti dikontrol melalui terminal pusat ya. Nah, dengan kata lain, semua kontrol dipusatkan pada satu komputer yang dinamakan dengan istilah stasiun primer, dan komputer lainnya dinamakan stasiun sekunder. Ini istilah untuk membedakan ya. Jadi kalau di gambar di sebelah kanan itu, yang di bagian tengah itu disebut dengan stasiun primer, dan terminal-terminal yang lain ada di sekelilingnya itu disebut dengan stasiun sekunder, seperti itu. Nah, nanti setelah hubungan jaringan dimulai, setiap stasiun sekunder dapat sewaktu-waktu menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari stasiun primer. Jadi bisa secara otonom ini melakukan komunikasi seperti itu ya. Nah, jadi secara umum ada tiga topologi, ada topologi linear bus, ada ring, dan ada star. Nah, kemudian pada saat kita akan membangun sebuah jaringan komputer, di sini kita butuh analisis kenapa kita memilih sebuah topologi
kita kira-kira kriteria apa saja yang nanti dapat kita pertimbangkan untuk memilih topologi yang ingin kita gunakan. Nah, jadi pada saat pemilihan topologi jaringan ini cukup banyak pertimbangan yang harus diambil, dan ini juga harus tergantung kebutuhannya. Nah, faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat pertimbangan? Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah biaya, kedua kecepatan, ketiga lingkungan, keempat ukuran, dan yang kelima adalah konektivitas. Yang pertama kita bisa lihat adalah biaya. Jadi sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Jadi ini terkait kita dengan investasi finansial di sana. Kalau kecepatan tentu ya sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem nantinya, atau organisasi itu butuh kecepatan seberapa besar, seperti itu. Kemudian lingkungan adalah terkait dengan faktor-faktor lingkungan, misalnya terkait dengan kemampuan suplai daya listriknya, itu juga perlu dipertimbangkan, yang nantinya berpengaruh pada jenis perangkat atau peripheral atau devices yang nanti digunakan. Terkait dengan ukuran apa? Jadi sampai seberapa besar ukuran dari jaringan? Apakah jaringan itu memerlukan file server atau sejumlah server khusus? Nah, kalau konektivitas ya apakah pemakai yang lain, misalnya petugas lapangan yang menggunakan komputer atau laptop, perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, selain faktor-faktor ini atau kriteria ini, perlu juga diperhatikan aspek keuntungan dan kerugian dari jenis topologi yang ada. Jadi misalnya kita membuat matriks seperti ini, kalau misalnya menggunakan topologi bus, ring, star, ini keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Nah, nanti juga disesuaikan dengan 5 kriteria yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Jadi misalnya kalau untuk bus, ini keuntungannya ya hemat kabel ya. Kemudian layout kabelnya sederhana, mudah dikembangkan. Nah, ini tidak butuh kendali pusat. Kalau nanti kita butuh kendali pusat ya tidak pakai bus, kita pakai yang model star misalnya. Kemudian misalnya kalau dari sisi kerugiannya, kalau kita menggunakan model star, boros kabel ya, kontrol pusat, menggunakan hub jadi elemen kritis. Hubnya nanti kalau stasiun primernya atau hubnya ini rusak ya semua sistem jaringannya tidak bisa bekerja maksimal atau bahkan down sama sekali ya. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan kita bisa menggunakan matrik ini, sehingga untuk membangun sebuah jaringan menggunakan topologi yang sederhana ini kita bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini adalah pengantar di awal tentang konsep jaringan komputer. Mungkin ini sebagai pembuka saja sebelum kita masuk di beberapa slide tutorial yang lainnya. Jadi cukup sampai sekian dulu pembahasan tentang konsep di jaringan komputer. Cukup sekian dan terima kasih.